Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah penginderaan jauh atau citra satelit. Kita lihat cover pertama ini adalah cover sebagai penginderaan jauh. Di sini ada sebuah bentuk pemetaan. Di sini adalah sebagai komponen penginderaan jauh. Kita pasti bingung materi tersebut, maka kita akan bahas satu persatu. Oke, mungkin kalian pasti masih asing dengan kata penginderaan jauh. Maka itu, berikut ini pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek. Ini perlu digarisbawahi, tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Maksudnya seperti apa sih? Tanpa menyentuh objek, tapi kita langsung mengamati objek yang kita tuju. Nanti kita akan bahas. Artinya secara umum penginderaan jauh itu berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui dan mengamati suatu fenomena di permukaan bumi. Artinya ketika istilahnya terjadi perubahan lahan, kemudian ada namanya pengundulan hutan, kemudian ada namanya perubahan pola aliran sungai, maka istilahnya di sini penginderaan jauh berfungsi sebagai pemetaan yang terjadi saat itu atau terjadi ketika ada fenomena di permukaan bumi. Oke, ini nama lain atau istilah-istilah dalam penginderaan jauh. Yang pertama ada indraja, yang kedua ada penginderaan jauh atau disebut juga PJ. Sedangkan dalam bahasa Inggris sebagai disebut remote sensing. Di Perancis sendiri dikenal istilah teledetection. Artinya setiap negara ini ada namanya aplikasi penginderaan jauh. Yaitu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui fenomena di permukaan bumi di setiap negaranya. Bahkan sampai kepada pengolahan lahan untuk jadi lahan ladang ataupun pertanian lainnya. Oke, coba kita lihat, perhatikan ini. Kita langsung bahas ke definisi pengertian PJ tadi. Kita lihat pada gambar tersebut. Gambar berikut ini adalah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini kita ataupun saya tanpa harus ke sana, kita bisa tahu ini loh Candi Borobudur. Nah, candi ini terdiri dari beberapa tingkatan, dan tingkatan yang paling atas terdapat stupa yang paling besar ini, yang yang dikelilingi oleh beberapa stupa kecil, serta di bagian luarnya terdapat beberapa vegetasi atau pepohonan. Artinya saya mengamati nih Candi Borobudur tersebut tanpa harus terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi tersebut. Bahkan saya pribadi tanpa harus berkontak langsung dengan Candi Borobudur, kita udah tahu loh candinya seperti ini. Nah, itu sudah melakukan penginderaan jauh. Tapi ini penginderaan jauh yang dimaksud adalah nanti kita pembuatan pemetaan. Oke, next ini adalah komponen penginderaan jauh. Mungkin kita belum paham banget nih fungsinya apa sih komponen penginderaan jauh ini. Nah, komponen ini adalah kelengkapan dalam penginderaan jauh. Coba kita lihat pada gambar dasarnya. Di sini ada sumber energi, kemudian atmosfer, lalu kemudian objek ini adalah sebagai permukaan bumi, lalu kemudian pantulan atau pancaran ke atas misalnya. Ini ke atas maksudnya adalah sensor atau kamera satelit yang pada sebagai penginderaan jauh tersebut. Lalu kemudian langsung dikelola di sini, dicitra, kemudian di aneka pengguna data, artinya orang-orang yang menggunakan pengolahan data untuk pembuatan peta. Kita lihat di sini, pada dasarnya sama kalian ketika selfie atau foto pemandangan. Kita lihat yang gambar ini. Tapi bedanya adalah kalian objeknya pada pemandangan ataupun pas saat selfie adalah diri kalian atau pemandangan. Pada gambar ini adalah objeknya yaitu laut, pemandangan laut. Sedangkan penginderaan jauh, objeknya adalah permukaan bumi. Nah, ini adalah kamera atau yang disebut sensor. Sedangkan objeknya adalah permukaan bumi. Nah, kelengkapannya dan komponen-komponennya juga sama. Ketika selfie menggunakan kamera. Nah, menggunakan kamera. Ya. Sedangkan di penginderaan jauh
kamera juga atau disebut sebagai sensor ini. Nah, sedangkan istilah di kamera ketika itu flash sebagai sumber energi untuk melakukan pemotretan ketika di malam hari. Nah, sedangkan istilahnya di sumber energi penginderaan jauh adalah yang tadi, sumber energinya yaitu matahari sebagai flash ataupun cahaya alami. Jadi prinsipnya dalam penginderaan jauh kurang lebih sama ketika kita atau kalian sedang melakukan selfie atau memoto foto pemandangan. Ya tadi perbedaannya. Kalau kita moto pemandangan, objeknya yaitu misalkan gunung ataupun laut, sedangkan di penginderaan jauh adalah fotonya yaitu permukaan bumi. Oke, kita balik lagi sini komponen. Ketika selfie, sumber tenaganya adalah menggunakan flash atau kamera HP. Tapi ketika kita dalam penginderaan jauh, sumber energinya adalah matahari. Kemudian ada objek di permukaan bumi. Objek ini adalah yang tadi matahari sebagai permukaan bumi. Sedangkan sensor ini sebagai alat kamera atau sederhananya adalah kamera. Nah, di sini terdapat ada dua sumber energi, yaitu sumber energi pasif dan aktif. Sumber energi pasif adalah bersumber dari energi alami atau sinar matahari. Sedangkan sumber energi sistem aktif adalah sumber energi dari gelombang elektronik buatan yang digunakan memancarkan cahaya berupa gelombang mikro. Artinya gini, sistem pasif yaitu menggunakan cahaya matahari atau secara alami. Sedangkan sistem aktif di sini yaitu tadi kita harus menggunakan dari gelombang elektro atau disebut sebagai flash pada kamera. Nah, kelemahan pada sistem pasif ini adalah tidak bisa menggunakan pada malam hari. Artinya harus ada sinar matahari sistem pasif ini. Ya, ketika istilahnya gimana Pak kalau melakukan pemotretan ketika malam hari? Maka itu di sini ada namanya sistem sensor, yaitu sistem aktif tadi, yaitu penginderaan jauh. Tapi ketika pagi hari, sistem elektro penginderaan jauh sensor tersebut bisa di pagi hari, bisa di malam hari. Sedangkan matahari atau sistem pasif ini hanya digunakan pada pagi hari saja. Nah, ini tadi sebelah kiri adalah sistem pasif, lalu kemudian di sebelah kanan adalah sistem aktif. Kita lihat di sini sistem pasif, yaitu tadi sumber energinya adalah matahari. Dia melakukan pemotretan yaitu target sebagai pohon, sama kan permukaan bumi juga. Kemudian mengalami pantauan energi sensor pasif, lalu kemudian rekaman data, lalu penerima data tadi yang mengolah data untuk dijadikan citra satelit ataupun pemetaan. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah perekaman data sensor sumber energi sensor aktif, yaitu pada ini contohnya adalah sensor penginderaan jauh atau kamera. Lalu kemudian targetnya sama permukaan bumi, lalu kemudian bisa langsung pengolahan data. Nah, di sini adalah ada fungsi atmosfer, yaitu menyerap, memantulkan, melewatkan radiasi elektromagnetik. Pada penginderaan jauh terdapat jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang terdapat mencapai bumi. Artinya atmosfer ini adalah perantara sinar matahari ke bumi, agar istilahnya kita lihat di sini. Nah, ini atmosfer. Agar fungsinya di sini menyaring ketika istilahnya pemotretan itu ke target atau ke permukaan bumi atau objek. Nah, tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi secara utuh karena sebagian daripadanya mengalami hambatan atmosfer. Hambatan ini terutama disebabkan oleh butiran-butiran pada atmosfer seperti debu, uap, air, dan gas. Proses penghambatannya terjadi dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Artinya ketika kita mengalami pemotretan atau menggunakan citra satelit pada penginderaan jauh, pasti kurang jelas ketika targetnya permukaan bumi. Karena kenapa? Yaitu terhalang atmosfer tadi. Ya,
Pak, bagaimana atmosfernya kalau dihilangkan? Ya nggak bisa lah. Kalau atmosfer dihilangkan kan gimana permukaan bumi nanti? Nggak ada sebagai selimut pada bumi. Oke, next di sini adalah tadi ini contohnya adalah gambar ini adalah sebagai pemotretan ataupun pemotoan citra. Kemudian ini adalah satunya proses penginderaan jauh. Nah, ini adalah penginderaan jauh ketika istilahnya menggunakan satelit, ya, bisa dikelola menjadi sebuah langsung objek, misalkan gedung atau yang lainnya, lalu kemudian ini bisa hanya sekedar peta saja. Misalkan ini peta pengolahan, ini peta di wilayah Asia Tenggara ya. Ini adalah negara Malaysia, ini Sumatera. Nah, ini adalah fungsi peta dari penginderaan jauh, mengetahui tentang namanya pengolahan lahan. Kalau misalkan kita lihat, ini misalkan ada perbandingan pada tahun 2014 pulau ini hijau semua. Tapi ketika tahun 2020 daerah ini atau pulau ini hampir wilayahnya sudah tertutupi industri atau pemukiman. Sensor alat atau penginderaan jauh. Sensor dan alat pengindera. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi dan merekam suatu objek dalam daerah yang terjangkau tertentu. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang direkam oleh sensor, maka semakin baik kualitas sensor itu dan semakin baik resolusi pada citranya. Ini berkaitan nanti pada pembahasan tentang wahana. Ya, di sensor di sini ada dua alat rekam, yaitu sensor fotografik, yaitu menggunakan kamera menghasilkan citra, sedangkan sensor elektronik menggunakan scanner atau menghasilkan citra non foto. Artinya fotografik ini bisa langsung dicetak fotonya berupa peta, lalu kemudian berupa beberapa bentuk bumi, sedangkan sensor elektronik masih bentuk diolah dalam komputer. Citra dalam penginderaan jauh didapat masukan data atau hasil observasi yang disebut sebagai citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantauan. Sebagai contoh, pemotretan bunga di taman. Foto bunga yang berhasil kita buat itu adalah sebagai contoh citra tersebut. Artinya nih, bunga yang di taman ini sebagai citra, artinya target yang mau kita pantau. Jadi selain objek itu disebut juga citra. Fotogrametri atau pemotretan udara adalah suatu seni, ilmu dan teknik untuk memperoleh data-data tentang suatu fisik dan keadaan di permukaan bumi melalui proses perekaman, pengukuran, penafsiran fotografi. Citra fotografik adalah foto udara yang diperoleh dari pemotretan dari udara yang menggunakan pesawat terbang atau wahana terbang lainnya. Artinya ini ketika kita sedang memoto suatu permukaan ataupun pemandangan yang dari ketinggian, targetnya ini sudah masuknya adalah foto udara. Sedangkan foto citra fotografik adalah foto udara yang diperoleh dari pemotretan udara. Nah, artinya ketika istilahnya kita menggunakan citra fotografik ini, maksudnya ketika kita atau kalian sedang melakukan pemotretan dari gedung lantai 17 untuk mengambil jalan raya pada sekitar gedung tersebut, maka gambarnya akan kurang jelas. Karena apa? Semakin tinggi kita mengambil foto tersebut, maka gambar yang kita tuju atau objek yang kita tuju maka semakin tidak jelas. Turun lagi dengan lantai 13 atau 12, maka akan lebih jelas bentuk jalanan tersebut. Peta ini digunakan untuk berbagai kegiatan perencanaan, jalan kereta api, jembatan, jalur pipa, jaringan listrik, jaringan telepon. Nah, artinya ketika istilahnya suatu daerah untuk membangun suatu, kita ambil sini, yaitu jaringan listrik, maka
dia mengamati dulu wilayah tersebut. Wilayah mana yang belum ada namanya jaringan aliran listrik. Maka disinilah fungsi citra fotografik melakukan pemotretan dari udara atau dari satelit menggunakan satelit pada daerah yang akan dituju. Kira-kira mana nih yang udah ada aliran listriknya? Di mana dilihatnya? Pertama, objek yang tertentunya adalah tiang listrik tersebut. Nah, maka ketahuan, disurveilah, terjun ke lapangan langsung untuk pemasangan jaringan listrik atau tiang listrik di daerah yang sesuai dituju tadi. Hasil foto secara horizontal tampak berbeda dibandingkan dengan hasil pemotretan dari udara atau atas. Ini kita ambil contoh adalah Lumpur Lapindo. Yang samping sebelah kanan yang ini adalah foto dengan posisi horizontal, yaitu miring. Yang dilihat hanya beberapa rumah pemukiman yang terendam. Tapi ketika melakukan pemotretan foto udara, wow, Lumpur Lapindo sudah sebagian wilayah di daerah Sidoarjo hampir sudah kelelap lumpur panas Lapindo ini. Nah, ini fungsinya citra pada pemotretan foto udara agar lebih jelas terlihat kenampakan ataupun fenomena di permukaan bumi tadi. Nah, ini contoh citra satelit, citra landscape tahun 97, yaitu Pulau Jawa. Masih sekitar Pulau Jawa, sekitar Pulau Jawa ini hijau. Kemudian ketika istilahnya lebih dekat lagi, yaitu ada beberapa pemukiman karena warna ungu. Nah, lebih dekat yaitu 5 meter, ternyata sudah rada padat padahal tahun 1997. Ya mungkin kalau tahun 2020 kita melakukan citra satelit pada Pulau Jawa, ini warna peta citra satelitnya bukan hijau tapi melainkan ungu. Sudah sebagian wilayahnya oleh pemukiman atau pabrik atau PT. Nah, tadi wahana, yaitu kendaraan yang membawa alat untuk sensor. Artinya berdasarkan ketinggian beredaran wahana, tempat pemantauan atau pemotretan dari angkasa dapat diklasifikasikan 3 kelompok. Pertama, ada pesawat terbang rendah sampai medium. Artinya di sini citra yang dihasilkan adalah citra foto udara. Pesawat terbang tinggi dengan ketinggian 18.000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah scanner data. Nah, ini yang disebut wahana. Crane atau misalnya kita ambil contoh mobil pemadam kebakaran pada tangga untuk tangga pada mobil pemadam kebakaran, itu kerennya. Kemudian ada helikopter, pesawat, balon udara, roket, lalu kemudian di sini satelit. Nah, di sini kalau objeknya permukaan bumi, maka kita lihat dari ketinggian, tidak bisa mengambil dalam jarak dekat. Semakin tinggi melakukan foto udara, maka posisi target atau objek yang kita tuju permukaan bumi yang di sini kurang jelas. Tapi ketika misalnya kita melakukan pemotretan foto pada wilayah pesawat, area pesawat terbang, maka rada jelas. Artinya semakin tinggi melakukan pemotretan pada wahana tersebut, objek yang kita tuju agak kurang jelas. Kemudian di sini ada data visual dan data digital. Data visual yaitu mengalami secara langsung atau ini tadi Lumpur Lapindo tadi, data visual. Jadi kita langsung bisa melihat secara langsung tek gitu. Atau kita bisa menggunakan Google Map. Nih, data visual. Sorry. Sedangkan data digital yaitu data yang masih diolah dari dalam komputer. Kita masih mengolah wilayah titik koordinat yang kita tuju, lalu kemudian daerah yang kita mau ambil fenomenanya. Tapi kalau misalkan data visual langsung kita melihat citra satelit tersebut. Nah, ini data visual contohnya adalah wilayah yang tadi Lumpur Lapindo. Ini adalah wilayah di daerah
Pulau Kalimantan, masih wilayahnya masih terdapat berbagai vegetasi. Pengguna data atau user, orang yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh. Tadi fungsinya ketika misalnya sudah mengalami pemotretan atau pengambilan data, maka user ini diolah dari data penginderaan jauh tersebut untuk menggunakan lahan wilayah yang dituju. Fungsinya yaitu untuk melihat pemetaan dalam pengolahan lahan, kemudian wilayah pembangunan perusahaan ataupun jalan raya tadi kan. Nah, ini adalah hasil-hasil penginderaan jauh dan manfaatnya. Informasi potensi rawan menghasilkan penafsiran penginderaan jauh, jenis sebaran batuan, hubungan antara batuan, geologis, morfologi tanah, sebaran-sebaran yang ada di permukaan bumi, atau berkaitan tentang sebaran bencana yang ada di permukaan bumi. Oke, materi ini udah di ujung. Mohon maaf ada salah kata. Semoga paham materi ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar YouTube ataupun bisa di via blog saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.